Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanaullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah, amma ba'du. Fa'usikum wa iyaya tabitaqwallah faqad fazal muttaqun wa taqullaha haqqa tuqati wa la tamu'tuna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu illahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pidato kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neliana Olvia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dalam dunia kerja maupun manajemen modern, yaitu tentang bagaimana cara mengelola konflik karyawan dalam perspektif Islam. Konflik dalam organisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari. Dalam manajemen sumber daya manusia, konflik adalah bagian dari dinamika interpersonal dalam organisasi yang memiliki beragam latar belakang, tujuan, dan karakter individu. Konflik bisa terjadi antara individu, antara tim, atau antara bawahan dengan atasan. Konflik tidak selalu bersifat negatif jika dikelola dengan baik. Konflik justru bisa menjadi peluang untuk memperbaiki proses kerja, mempererat hubungan antar individu, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Namun, konflik yang dibiarkan dapat menimbulkan permusuhan, turunnya kinerja, bahkan perpecahan dalam organisasi. Disinilah pentingnya manajemen konflik, yaitu bagaimana upaya sistematis untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif agar tidak mengganggu produktivitas dan hubungan kerja. Pertanyaannya, bagaimana cara mengelola konflik ini dalam perspektif Islam? Apakah prinsip syariah memiliki solusi yang relevan dalam manajemen konflik modern? Oke. Dalam Islam, penyelesaian konflik harus berlandaskan pada prinsip islah atau perbaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Prinsip ukhuwah dan perdamaian ini sejalan dengan konsep manajemen konflik yang mendorong untuk mediasi, komunikasi terbuka, dan penyelesaian damai. Manajer sumber daya manusia yang bijak adalah yang menjadi fasilitator islah dalam organisasinya. Islam juga menekankan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam konflik. Selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam kerangka manajemen sumber daya berbasis syariah, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, kita bisa melakukan yang namanya tabayun atau klarifikasi fakta. Dalam Human Resource Management, ini dikenal sebagai investigasi kasus. Islam memerintahkan kita untuk memverifikasi informasi sebelum bertindak, sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Seperti itu firman Allah. Lalu yang kedua, kita bisa lakukan musyawarah atau syuro. Dalam pendekatan manajemen partisipatif, Human Resource Management harus melibatkan semua pihak secara terbuka, sesuai dengan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Yang ketiga, kita dapat
melakukan langkah memaafkan dan menahan amarah. Dalam teori kepemimpinan Islam, pemimpin yang ideal adalah yang mampu mengendalikan emosi dan mengedepankan ukhuwah. Sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya orang kuat bukan yang pandai bergulat, tetapi yang mampu menahan amarah. Lalu yang keempat, kita dapat melakukan hindari gibah dan fitnah. Dalam Human Research, penyebaran isu dapat menimbulkan toxic culture. Islam melarang menyebarkan keburukan orang lain. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah menggunakan mediator netral atau al-hakam. Ketika konflik tak kunjung selesai, Islam memperbolehkan pihak ketiga yang bijak untuk menengahi, sebagaimana yang juga diterapkan dalam dispute resolution HR modern. Mengelola konflik dengan prinsip Islam akan membawa dampak besar dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, lingkungan kerja menjadi lebih harmonis, lalu produktivitas akan meningkat, tingkat turnover menurun, dan juga organisasi mendapatkan keberkahan dari Allah. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 114, yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, berbuat ma'ruf, atau mendamaikan antara manusia. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca doa penutup. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azmi sultani. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Allahumma gfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shigoro wa ijami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu dawat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyatamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa huswana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukan salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma rabbal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman semua, sebagaimana kita tahu, konflik ini adalah ujian, tapi juga peluang untuk memperbaiki diri dan hubungan. Manajemen konflik yang sukses tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga dapat membangun karakter dan spiritualitas organisasi. Mari kita terapkan prinsip-prinsip syariah dalam dunia kerja. Jadikan konflik sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, bukan kutukan karena kebencian dan kezaliman. Semoga kita dapat menjadi bagian dari para pemimpin dan profesional yang mampu menjadi pendamai, bukan penyulut konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.